Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Saat ini kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak. Iya, tampaknya rupiah kita sepanjang pekan ini terus menguat ya. Bagaimana pergerakannya saat ini, Mas Ruli? Ya, hari ini sendiri mungkin agak terkoreksi ya, sedikit terkoreksi. Kemarin itu ditutup di level 14.395. Baik. Sebenarnya kalau untuk koreksi mungkin bersifat sedikit teknikal ya, mungkin ada sedikit profit taking. Sementara kalau kita lihat di akhir pekan ini pergerakannya saya lihat masih akan relatif stabil dibandingkan dengan US dollar. Oke, secara teknikal terkoreksi, tapi secara fundamental sentimennya apa saja, Mas Ruli? Ya, mungkin memang ada beberapa hal yang di respons positif ya. Di samping memang masih kasus positif COVID ini masih terus mengalami kenaikan. Cuman memang beberapa waktu terakhir baik pemerintah maupun Bank Indonesia itu melakukan suatu kebijakan yang cukup di extraordinary lah untuk menangani dampak ekonomi dari COVID ini sendiri. Baik, artinya kemungkinan besar rupiah akan kembali menguat ya? Kita lihat dalam hari ini mungkin akan relatif tidak terlalu banyak pergerakan ya. Cuman memang harus diwaspadai, biasanya memang di akhir pekan itu ada kenaikan demand dari falas ya. Cuman kalau kita lihat memang Bank Indonesia juga cukup mengawasi dengan cukup baik ya pergerakan rupiah dan mungkin akan melakukan pembelian apabila memang dianggap terlalu fluktuatif. Baik, nah kita lihat ini cadangan devisa kita naik, kemudian indeks kepercayaan konsumen juga naik. Apakah ini seharusnya menjadi sentimen positif untuk rupiah? Ya, kalau kita lihat memang kenaikan cadangan devisa ini sendiri sudah kembali ya ke level posisi sebelum COVID ya, sebelum pandemi ini berdampak kepada market ya. Cuman kalau kita memang antara lain juga disebabkan oleh adanya penerbitan sukuk global ya sebesar 2,5 bilion ya. Jadi dari sisi positifnya memang ini menambah supply dari falas ya, sehingga ini juga akan berpengaruh positif ya terhadap rupiah. Sementara kalau kita lihat kepercayaan konsumen agak sedikit naik ya, cuman belum mencapai level di kondisi yang normal. Saya lihat masih agak jauh ya, karena sekitar 80-an ya. Jadi kondisi normal itu di 100 ya. Nah, jadi memang dibandingkan dengan bulan lalu lebih baik, cuman memang kenaikannya masih relatif terbatas. Oke, dibandingkan bulan lalu lebih baik. Nah, ini untuk pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, ini kita akan segera dirilis. Ini prediksi dari Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang kuartal kedua itu dampak terbesar dari pandemik ya. Seperti kita ketahui bahwa PSBB itu dilakukan mulai di pertengahan bulan Maret ya. Jadi aktivitas ekonomi itu di kuartal 2 itu akan mengalami tekanan sangat besar. Kalau kita perkirakan mungkin bisa terkontraksi ya sekitar 3,4% secara year on year, yang merupakan kondisi yang paling lemah ya dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi memang ini datanya adalah data lagging ya, jadi data historis ya, ini sudah berlalu sebenarnya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah di mana nanti di kuartal ketiga ya. Kita harapkan di kuartal 3 itu akan lebih baik dibandingkan dengan di kuartal kedua. Oke, apakah artinya ini juga akan diiringi oleh melemahnya rupiah pada kuartal kedua nanti? Sebenarnya setelah data pertumbuhan kuartal 2 ini merupakan suatu hal yang sangat yang mungkin banyak dinanti oleh investor ya. Saya juga agak khawatir kalau misalnya memang ternyata datanya itu lebih buruk dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Jadi mungkin bagi saya sih akan relatif berhati-hati. Tapi sekali lagi kalau kita lihat memang Bank Indonesia itu masih terus mengamati pergerakan pasar untuk melakukan stabilisasi. Saya rasa seperti itu. Baik, untuk obligasi kita saat ini seberapa besar, Mas Ruli? Pergerakan obligasi sih dalam beberapa waktu terakhir cukup stabil ya. Cuman memang ada kekhawatiran ya bahwa kebijakan yang dikeluarkan ya, yaitu dengan burden sharing ya, yang menyebabkan pemerintah harus menerbitkan
obligasi secara cukup besar ya, nilainya itu 397,6 triliun ya, atau lebih besar dari penerbitan dalam setahun dalam kondisi normal. Jadi kekhawatirannya itu adalah karena supply-nya itu mengalami kenaikan dan juga menyebabkan rupiah juga suplai rupiah juga mengalami kenaikan ya, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan fluktuasi di pasar obligasi. Kalau kita lihat sendiri di dalam bulan Juli ini sendiri terjadi arus modal asing keluar yang cukup besar ya di obligasi negara, sekitar 3,8 triliun. Oke, arus keluar yang cukup besar. Mas Ruli, terakhir ini untuk rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia seperti apa pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini melanjutkan tren di beberapa hari terakhir ya, rupiah itu relatif cenderung mengalami penguatan ya terhadap beberapa mata uang lainnya. Ini juga agak sedikit berbeda ya, karena memang dolar secara umum terhadap mata uang lainnya itu mengalami kenaikan ya. Jadi memang safe haven itu mengalami kenaikan. Cuman memang agak berbeda dengan posisi rupiah yang selama pekan ini itu terus menguat. Ya. Saya rasa memang ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya, dengan adanya kenaikan cadangan devisa, kemudian beberapa data lainnya masih cukup positif ya, inflasi masih stabil, kemudian neraca perdagangan juga masih cukup baik. Saya rasa memang ini momentum dalam minggu ini memang cukup baik buat rupiah. Cuman memang ke depan kita lihat memang resikonya masih akan cukup besar ya, apalagi dengan publikasi data ekonomi, kemudian juga perkembangan COVID baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri ya. Kita lihat juga resikonya masih agak besar dan mungkin market harus agak lebih berhati-hati ke depannya. Oke, market harus lebih berhati-hati ke depannya. Terima kasih Mas Ruli untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto.